Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. Na'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sebagai sebaik-baik makhluknya. Allah telah menciptakan kita, menyempurnakan penciptaannya, memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, memberikan kita rezeki yang halal bagi memenuhi keperluan hidup kita. Allah yang menjadi matlamat akhir dan tujuan hidup kita. Salawat dan salam mudah-mudahan sentiasa Allah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Hari di mana tidak akan memberi manfaat anak pinak harta benda, syafaat, kecuali bagi siapa yang Allah izin dan Allah ridai. Nabi yang telah berjaya mengeluarkan kita daripada kegelapan kufur dan syirik kepada cahaya iman dan tauhid. Tak lupa juga kita panjatkan doa agar semua pendengar sentiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan Sayyidul Istighfar. Hari ini merupakan siri yang keempat. Dan pada siri yang keempat ini saya ingin menjelaskan sambungan daripada apa yang telah kita beri pada tiga siri sebelumnya, yakni hari ini kita akan pelajari kalimat, potongan kalimat yang berbunyi khalaqtani wa ana abduka. Coba boleh dilihat, boleh disimak dalam Sayyidul Istighfar itu, di situ ada kalimat khalaqtani wa ana abduka. Allahumma sudah kita jelaskan, anta rabbi sudah kita jelaskan, la ilaha illa anta pada siri lepas kita sudah jelaskan walaupun belum begitu detail. Dan hari ini kita akan sambung penjelasan uraian kita berkaitan dengan khalaqtani wa ana abduka. Engkau telah menciptakan aku, ya Allah, maknanya engkau adalah penciptaku, cipta diri ini. Wa ana abduka, dan aku adalah hamba-Mu.
Dalam keratan ayat ini, seorang mukmin kita yang mengucapkannya hendaklah sedar dan mengakui setulus-tulusnya al-i'tiraf bil ubudiyah. Yang pertamanya yakni al-i'tiraf bi rububiyyatillahi ta'ala, mengakui akan rububiyah Allah, yakni khalaqtani, engkau yang mencipta aku. Ini pengakuan kita atas sifat rububiyah Allah. Aila khaliqa li siwa, bahwasanya ya Allah tidak ada yang mencipta diri ini selain engkau. Bahkan tidak ada pencipta di alam semesta ini, benda yang maujud selain engkau. Mana engkaulah khalik, sementara selain engkau adalah makhluk, termasuk diri ini. Ini namanya pengakuan kita terhadap rububiyah Allah sebagai khalik. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Ini pengakuan kita kepada ubudiyah kita, perhambaan diri kita. Bahwa kita hanya akan memperhambakan diri ini kepadanya. Ini namanya pengakuan kita, iktiraf kita terhadap uluhiyah Allah. Saya ulangi. Kalau kalimat khalaqtani adalah pengakuan kita terhadap sifat rububiyah Allah, maka ana abduka adalah pengakuan kita akan hak uluhiyah Allah. Karena kita telah berikrar akan mengarahkan, meniatkan semua bentuk peribadatan kita, yang zahir maupun yang batin, ibadah maliyah, ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, kita berikrar semata-mata karenanya. Buat dia. Bayangkan, hanya dengan dua kalimat ini, akidah kita sempurna jika kita yakini benar-benar. Khalaqtani, pengakuan kita terhadap sifat rububiyah Allah. Dia khalik, selain Allah namanya makhluk. Wa ana abduka, pengakuan kita terhadap hak uluhiyah Allah. Hak untuk disembah. Sebab itu kita penuh dengan kesedaran, menzahirkan, mengistiharkan bahwa diri ini hanya sebagai hamba bagi Allah. Ai anta rabbi lastu bi'abdin li ahadin siwa. Ya Allah, engkau ini Tuhanku. Engkau pencipta aku. Dan aku bukannya hamba kepada selain engkau. Masya Allah. Ini satu. Para pendengar jangan lupa, bahwa dalam Sayyidul Istighfar ini, isinya adalah tauhid. Tauhid. Mengesakan Allah dalam arti kata yang sebenar-benarnya. Sebab itulah dari sini kita nampak faham. Seseorang yang membacanya pagi hari penuh yakin, petang hari meninggal masuk surga, memang betul. Syaratnya yakin. Karena orang yang mati selepas membaca penuh keyakinan, maknanya ketika mati, akidah tauhidnya tidak rusak. Tidak rusak. Baik. Ini pertama, poin pertama. Kemudian yang kedua, khalaqtani wa ana abdu. Kita hamba kepada Allah dan kita ridha menjadi hambanya. Dan kita ridha Allah sebagai pencipta kita. Orang yang memperhambakan dirinya
bukan kepada Allah. Atau dalam ayat yang lain, orang yang dengan sedar menjadikan selain Allah sebagai Tuhannya yang dia sembah, sehingga orang yang paling sesat di dunia. Saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk menyimak sedikit sahaja, sepintas lalu, surah An-Nahl. Coba lihat Qur'annya. Surah An-Nahl ayat 76. Coba lihat Al-Qur'annya. Surah An-Nahl ayat 76. Kita simak ya sepintas lalu saja. Saya nak jelaskan kaitan apa yang saya sampaikan ini. An-Nahl. Iya. Tadi saya katakan orang yang menjadikan orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhannya, bagaimana orang yang mengabdikan diri tidak kepada Allah, itu orang yang paling sesat di dunia. Kenapa begitu? Mari kita lihat An-Nahl ayat 76. Oke. Supaya usrah kita ini lebih terasa hidup dan ya santai, saya rileks saja. Mungkin ada di antara jamaah sekalian yang ingin menolong saya, membantu yang lain untuk tolong membacakannya. Tolong siapa? Sila unmute-kan dia punya audio itu. Sila baca, tolong bacakan An-Nahl 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkum la yaqdiru ala syai' wa huwa kallun ala maulahu aynama yuwajjihhu la ya'ti bi khair. Hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adli wa huwa 'ala siratim mustaqim. Masya Allah. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Wa daraballahu mathalan, Allah buat satu perumpamaan. Masal, perumpamaan. Misal pun perumpamaan. Bezanya, masal itu perumpamaan yang besar. Misal itu perumpamaan yang kecil. Sebab itu Quran selalu kata masalan-masalan. Karena perumpamaan yang Allah contohkan, yakni perumpamaan bagi perkara-perkara yang besar. Perumpamaan orang munafik seperti bla bla bla. Perumpamaan orang menyembah Allah sebenarnya. Jadi bukan perumpamaan yang remeh-temeh. Namanya masal. Rajulaini, ada dua orang. Ya, katalah di sini maksudnya yakni dua hamba abdi. Ahaduhuma abkam. Salah seorang daripada dua orang atau dua hamba abdi tadi, abkam, bisu. La yaqdiru ala syai'in. Dia tidak berkuasa melakukan apa saja. Tak punya kekuatan, tak punya kemampuan untuk melakukan apa saja. Melakukan perbuatan yang boleh mendatangkan manfaat pun tak mampu. Melakukan perbuatan yang boleh menolak madarat pun tak mampu. Bahkan wa huwa kallun ala maulah. Dan dia hanya menjadi bebanan kepada tuannya. Beban kepada tuannya. Aina ma yuwajjihu, kemana saja tuannya mengarahkannya, menghadapkannya, atau menyuruhnya untuk buat apa saja, la yati bi khair. Dia tidak mampu melakukan, mendatangkan kebaikan sikit pun. Baik. Saya sederhanakan pemahamannya, penjelasannya, supaya mudah dipahami. Ada seorang, katalah kita sebagai tuan, dan kita punya hamba.
Hamba itu dalam ini digambarkan dia bisu. Yang dalam Al-Quran biasanya bisu ini kesan daripada peka. Yaitu dalam Al-Quran susunan dia mesti sumun, peka, bukmun, bisu. Sebab orang itu akan boleh bercakap sesuai dengan apa yang dia dengar. Jadi percakapan, kemarin orang bercakap itu kesan daripada kemampuannya mendengar. Sebab itu bila orang tidak mendengar sama sekali, biasanya peka. Dari kecil katalah tidak mampu mendengar, pasti peka. Sebab kemampuan bercakap itu kesan daripada kemampuan mendengar. Contohlah katakanlah umpamanya ada seorang bayi lahir, mulai lahir hingga dewasa, katakanlah diletakkan minta maaf. Duduk di hutan karena dibuang orang tuanya. Dipelihara lah mungkin oleh makhluk hutan, oleh gorila atau apa. Kan nanti percakapannya macam gorila. Atau kita lah ambil katalah orang Arab, anak orang Arab, mak bapak Arab, tok nenek moyang Arab, semua berbahasa Arab, berbudaya Arab. Kita jaga budaya itu dari orang kecil di rumah kita. Dan kita bukan orang Arab, kita orang Melayu. Saya yakin budak itu bila besar nanti, bercakapnya pasti bahasa Melayu. Karena ia hanya akan bercakap, yakni berdasarkan kemampuan apa yang dia dengar. Karena selalu mendengar bahasa Melayu, dia jawab, walaupun dia orang Arab, anak orang Arab. Demikian juga sebaliknya. Nah, orang-orang ini asalnya di peka. Orang yang peka agama pasti bisu agama. Baik, makna sederhana begini. Orang ini bisu. Tidak boleh bercakap. Dan bila bisu, maknanya dia peka. Karena bisu adalah kesan daripada ketidakmampuan mendengar. Dia tidak mampu melakukan apa saja. Kita suruh apapun. Macam mana kita suruh dia? Dia tak dengar. Kita suruh cakap, dia tak boleh cakap. Sehingga apa yang kita suruh, dia tak boleh buat apa-apa. Maklum, dia pekat dan bisu. Agak-agaklah. Apa manfaat yang diberi oleh seorang tuan punya seorang hamba yang seperti ini. Yang peka, yang bisu, mungkin yang buta sekali. Mau agak-agak yang mas sekalian punya hamba. Allah kata ada orang bagi hamba sahaya pada kita percuma. Sayang sekali hamba ini ada ni peka, bisu, buta. Yang tentunya tidak boleh melakukan apa-apa kerja. Makan pula kuat. Saya ingat bagi percuma pun kita tak nak kan. Saya yakin tak ada orang yang mau. Walaupun diberikan hamba secara percuma, tapi bila hamba punya sifat seperti itu. Sekarang, kalau kita punya hamba yang seperti itu pun kita tidak mau, karena tidak mendatangkan manfaat pada kita. Relakah agaknya kita punya Tuhan yang tak boleh dengar, tak boleh bercakap, tak boleh melihat. Tidak boleh mencipta. Coba. Mana agak-agak yang lebih hina, agama mana yang lebih sesat, agama mana yang lebih bodoh. Orang yang mempunyai, yang mau punya hamba peka, buta, peka, bisu, buta, ataupun orang yang rela punya Tuhan, peka, bisu, dan buta. Itulah orang paling sesat. So itu kita ikrar, ya Allah, Engkau saja Khalikku. Dan apa yang aku lakukan semata-mata buat kamu. So itu bertualah karena kita punya Tuhan yang mempunyai kesempurnaan dalam segala hal. Sifatnya sempurna, perbuatannya sempurna, pengetahuannya sempurna, keadilannya sempurna. Tidak bertuah macam mana. Dia boleh memberikan kita manfaat, dia boleh menghilangkan kita madarat. Anda bayangkan orang yang percaya akan adanya Tuhan, tapi malangnya Tuhan yang disembah itu, yang dibela itu, tak boleh dengar,
Tak boleh pekak, tak boleh. Beza dengan kita. Ya Allah, Engkau khalaqtani, Engkau Tuhanku. Aku adalah jadi hamba-Mu. Jadi keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pencipta kita, mendengar segala-gala, melihat segala-gala, tahu apa yang akan berlaku pada diri kita, itu akan membuat hati kita lapang. Tak lapang macam mana? Allah sudah tahu apa yang akan berlaku pada diri kita pada masa-masa hadapan. Pasti lapanglah. Berbeza dengan jika sekiranya kita punya Tuhan, tapi tak tahu yang apa yang akan berlaku pada diri kita. Coba para pendengar renungkan. Jika sekiranya Tuhan yang kita percaya ini tidak mengetahui apa yang akan berlaku pada diri kita hari besok, minggu depan, tahun depan. Tak tahu nasib kita. Lalu kita mohon, ya Tuhan, berilah kami kesejahteraan, ya Tuhan. Pastikanlah hidup kami senang pada masa-masa hadapan. Tapi malangnya Tuhan yang kita seru tak tahu. Tak tahu nasib kita. Kan sia-sia kita berdoa, memohon sesuatu, supaya nasib kita terpelihara senang pada masa hadapan, sementara Tuhan yang kita seru tidak mengetahui apa-apa. Subhanallah, Maha Suci Allah daripada kekurangan seperti ini. Sebab itulah kita kata, Engkau saja ya Allah yang berhak, yang layak mempunyai sifat rububiyah. Satu di antara sifat rububiyah ini pencipta. Sehingga semua adalah makhluk. Karena makhluk adalah dikuasai. Karena makhluk adalah dikuasai. Diatur, bukan mengatur. Dan kita sedar itu, lalu kita kata, Ana abduka. Aku adalah hamba-Mu, ya Allah. Hamba. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan, yakni semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah, beliau berkata, Sayyidul Istighfar ayakul abdu, dari Sayyidul Istighfar yang sedang kita pelajari ini, Allahumma anta rabbi, hingga terusnya. Qadis tamala hadzal hadis, ini kata Imam Ibn Taimiyah, bahwa Sayyidul Istighfar itu yakni mengandungi minal ma'arifil jalilah, pengetahuan-pengetahuan yang agung, ilmu-ilmu yang sangat tinggi. Mastahaqqa li ajliha ayyakuna Sayyidul Istighfar. Kandungan makna yang layak, yang karenanya ia layak disebut sebagai Sayyidul Istighfar. Bayangkan, fa innahu sadaru bi'tirafil abdi bi rububiyyati. Karena dalam isinya mengandungi pengakuan kita akan rububiyah Allah. Itu sudah berulang-ulang saya sampaikan. Tumatsanaha bi tauhidi ilahiyah. Kemudian isinya ia berisi puji-pujian akan hak uluhiyahnya. La ilaha illa anta Allahumma dan lain sebagainya. Tsumma dzakara i'tirafu bi anna Allah huwallazi khalaqah. Kemudian berisi pengakuan kita bahwa Allah sajalah pencipta kita, yang mengadakan kita. Dan tidak ada sesuatu yang mawujud, melainkan Dia yang menciptakannya. Melainkan Dia yang menciptakan. Ana abduka. Al-i'tiraf, saya kata tadi, ini adalah al-i'tiraf bil ubudiyah. Pengakuan kita penuh dengan kesadaran bahwa Allah itu, bahwa Allah pencipta dan kita adalah hamba-Nya. Ya, abdun. Ya mas sekalian, bila sebut abdun, ada ulama memahami seseorang itu dikira sebagai hamba kepada Allah, sebagai hamba yang sebenar-benarnya abdun apabila ia memenuhi 3 syarat. Saya ulangi. Seseorang insan
diiktiraf sebagai hamba Allah yang sebenar-benar hamba apabila ia telah memenuhi 3 syarat. Memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, dia tidak melihat, tidak memandang bahwa apa yang ada pada dirinya sebagai miliknya. Jemaah sekalian, yang saya sampaikan ini merupakan kesimpulan-kesimpulan belaka ya. Sebab ini ya kita mengejar masa, saya tidak menjelaskan secara detail. Saya terus kepada kesimpulan saja. Poin pertama, dia tidak melihat, tidak memandang apa yang ada pada dirinya sebagai miliknya. Sebaliknya, semua adalah milik Tuhannya. Ini mentaliti istirja namanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini poin pertama, syarat untuk menjadi hamba yang berhamba. Segala-galanya milik Allah, datang daripada Allah, dan suatu saat akan kembali kepadanya. Harta kita, kehidupan kita, tubuh badan kita, apa saja, bahkan bumi, langit, dan isinya, itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Sehingga ketika Allah memberikan apa yang dimiliki kepada kita, kita ada tangan, itu Allah yang punya, dan kemudian Allah berikan pada kita. Bukan kita. Ketika Allah memberikan kita tubuh badan segala-galanya, bukan untuk kita miliki. Karena memang Allah tidak pernah menyuruh kita untuk memilikinya. Tapi menjaganya, menggunakannya sesuai dengan kehendak yang memilikinya. Apa kesan daripada mentaliti istirja? Yakni tidak melihat bahwa apa yang ada dalam kita ini sebagai milik kita. Apa kesannya? Kesannya ya mas sekalian, suatu saat jika Allah mengambil sesuatu daripada tangan kita, mengambil harta yang dia berikan selama ini, mengambil kesehatan yang selama ini kita berikan, mengambil anak yang selama ini diberikan pada kita, karena itu milik dia. Suatu saat jika Allah mengambil, walaupun tanpa notis sebelumnya, kita mampu bersabar. Kita akan kata, oh iya, karena rupanya memang dia milik Allah. Sekarang Allah mengambil apa yang dimilikinya. Kan itu yang diajar oleh Nabi. Bila kita mendengar kematian, ada kawan meninggal, kan kita ucapan takziah kata yang membuat sunnah Nabi, kan kita bagi tahu kepada ahli keluarganya, di samping kita suruh dia bersabar, tetap pada Allah, lalu kita beritahu kepadanya, inna lillahi ma'akhad walahu ma'ata. Wahai saudara, sesungguhnya Allah telah mengambil apa yang dia miliki. Allah itu mempunyai apa yang dia mengambil apa yang dimiliki, dan dia juga memberikan apa yang dimiliki. Artinya dahulu ketika dia bagi kamu anak itu milik dia. Sekarang ketika anak kamu sekarang Allah ambil, dia mengambil apa yang dia miliknya. Sehingga kamu sepatutnya tidak perlu merasa kehilangan. Kamu tidak perlu merasa kehilangan. Sebab Allah mengambil apa yang dimiliki. Macam mana kita merasa kehilangan? Ini pertama, mentaliti istirja, syarat untuk menjadi seorang hamba. Saya suka memberi contoh yang mudah seperti ini, ya seperti itulah. Ada kawan kita mungkin yang berusaha buat penjagaan kanak-kanak, nursery. Ya, macam itu lebih kurangnya. Untuk memudahkan fahaman. Pagi-pagi mak bapak hantar anaknya sebelum pergi ke tempat kerja, ke nursery untuk dijaga selama sekian jam. Petang hari nanti bila mak bapak dah habis kerja, balik, singgah, baliklah anaknya, jemputlah seorang-seorang.
Tugas si Sri tadi kan menjaganya. Bila lapar kasih makan, bila haus kasih minum, bila kotor mandikan. Petang nanti mak bapak balik kerja, ambil, tengok anaknya sehat, pasti seronok lah. Pasti hatinya senang. Cukup bulan, bagi upah, bagi gaji. Dan tentang hari, seorang diambil anak yang dijaganya, diambil oleh orang tuanya, agak-agak perasaan nih, penguasa negeri ini lega ataupun sedih ketika petang hari anak yang dijaganya seharian itu diambil oleh mak bapaknya. Lega atau sedih? Agak-agak lah. Tolong ada yang jawab supaya saya tahu bahwa semua tidak tidur. Lega. Ya, Ustaz. Ya, Happy. supaya ada saya ingin dengar ada yang jawab supaya saya tahu bahwa semuanya tidak tidur. Tak tidur Ustaz, insyaAllah. Jadi anaknya pengusaha Nasri itu bila melihat seorang diambil orang tuanya petang hari, lega ataupun sedih? Lega. Apa pasal lega? Pasal lega, lapang, kenapa tak sedih, kenapa tak menangis-nangis? Ya, karena dia tahu bahwa anak yang dibawa itu bukan anak dia, kan? Kan anak orang, ada orang tuanya. Jadi dia sedar betul satu hari bahwa anak yang dijaganya, yang baginya makan, yang dilindungi, dia tahu itu bukan anak dia. Ada orang tuanya. Bila orang tuanya ambil, pasti lega. Dia tidak kehilangan siapa-siapa. So itu lega, lapang. Bahkan, terima kasihlah. Malam hari beban aku sudah tidak ada lagi. Karena apa yang jadi amanah, rupanya sudah diambil oleh yang mempunyai. Coba kalau kita berfikir begitu dalam hidup terhadap apa yang Allah berikan pada kita. Dahulu lahir kita tidak punya apa-apa. Bahkan kita lahir istilahnya hufatan uratan. Berkaki ayam dan tidak berbusana. Mana tidak punya apa-apa. Sekarang Allah bagi macam-macam. Dan ingat, yang ada dengan kita yang macam itu adalah milik dia. Anak milik dia, pasangan hidup milik dia, kesihatan milik dia. Bahkan tubuh kita ini milik dia. Sebab itu bila Allah ambil salah seorang pada ahli keluarga kita, kita sedar betul bahwa sebetulnya kita tidak kehilangan siapa-siapa, tidak kehilangan apa-apa. Kenapa? Karena selama ini kita telah meyakinkan diri kita bahwa semua yang ada di tangan kita ini bukan milik kita. Sehingga bila kita kehilangan sesuatu, kehilangan anak, karena kematian, sabar itu menjadi mudah. Kenapa sabar jadi susah? Susah karena dia merasa kehilangan. Merasa Allah telah mengambil apa yang jadi haknya. Wahal Allah tidak mengambil milik siapa-siapa. Sebenarnya Allah mengambil miliknya. Ini pertama, poin pertama. Untuk menjadi hamba yang sebenarnya. Mungkin kita kata, ana abduka, ya Allah, aku hambamu, ya Allah, aku hambamu, ya Allah. Iyaka na'bud, ya Allah, iyaka na'bud. Hanya engkau, ya Allah, yang hambamu ini mengabdikan diri. Katalah kita sudah ucap itu. Dan kita sudah yakin bahwa kita hamba pada Allah. Tapi bila Allah mengambil apa yang Ia miliki daripada tangan kita, lalu kita tak puas hati, apa makna ana abduka? Apa makna ucapan iyaka na'bud kalau kita? Ucapan mungkin hanya ucapan, fahaman mungkin hanya fahaman, tapi tidak memberi kesan dan impak dalam kepribadian, dalam amalannya. Sebab itulah, seorang di poin pertama saya ulangi. Syarat pertama, poin pertama, seseorang itu diiktiraf oleh Allah sebagai hamba. Dia tidak melihat, dia tidak memandang, jauh sekali meyakini apa yang ada pada dirinya sebagai miliknya. Itu namanya mentality istirja'. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua,
Dia tidak memastikan dirinya untuk melakukan perbuatan yang akan datang kecuali dengan izinnya. Dia tidak memastikan dirinya untuk melakukan suatu perbuatan kecuali dengan izinnya. Contoh, ini bermakna kita menyadari kelemahan kita. Bermakna kita menyadari kelemahan diri ini. Di dalam surah Al-Kahfi, kan Nabi pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takulanna li syai'in. Tolong teruskan. Wala takulanna li syai'in. Ada yang boleh teruskan? Inni fa'ilun dzalika wada. Ya, sambungannya illa Illa ayyasha Allah. Subhanallah. Terima kasih. Wala takulanna, jangan sekali-kali engkau berkata, wahai Muhammad. Tengok, Nabi pun diingatkan keras oleh Allah. Walaupun ini juga berlaku pada umatnya. Maksudnya, kalau Nabi pun diingatkan sekeras itu, apalagi kita. Gitulah maksudnya. Muhammad, jangan sekali-kali engkau berkata, la takulanna li syai'in, bagi sesuatu. Inni fa'ilun dzalika ghadan. Iya, aku akan melakukan ini besok. Aku akan buat ini besok. Aku akan jumpa awak besok petang. Aku akan selesaikan ini minggu depan. Garanti, pasti. Allah kata, jangan. Jangan kamu memastikan diri kamu untuk melakukan satu perbuatan. Illa kecuali ayyasha Allah. Kecuali kamu mengucapkan insya Allah. Insya Allah. Jika Allah menghendaki. Kenapa? Karena berjaya atau tidak apa yang kita hendak buat itu bergantung pada masyiah Allah. Apa maksudnya? Maksudnya, maknanya kita menyadari yang diri kita lemah. Tidak berdaya. Tak mampu nak melakukan suatu perbuatan. Jangankan perbuatan yang besar-besar. Mengedipkan mata pun tanpa bantuan Allah, kita tidak mampu. Nah, yang kedua ini kita bermentaliti hauqalah. Hauqalah. La haula wala quwwata illa billah. Itu hamba. Jangan kata, ya pasti saya akan buat. Cakap insya Allah. Macam mana ni kita besok jadi ke tidak? Jadi ke tidak? Ya? Besok kita jadi pergi ke? Insya Allah. Cakap insya Allah. Tapi janganlah sampai ucapan insya Allah sudah kehilangan makna filosofi dia. So akhir-akhir ini insya Allah sudah kehilangan makna filosofinya. Ramai orang yang berikan kalimat insya Allah sebagai alasan untuk tidak buat. Wah, itu salah itu. Bila kata insya Allah aja, maknanya dia tak buat itu. Wah, bukan. Buatlah usaha, ikhtiarlah sedaya upaya, lakukan yang termampu untuk memastikan apa yang kita janjikan itu terwujud. Dan selepas itu, kita kata, sungguh pun aku telah melakukan segala-galanya sesuai dengan ketentuan sunatullah, tapi berjaya atau tidak, berhasil atau tidak, bergantung pada masyiah Allah. Kenapa? Ya, karena diri ini lemah. Nampaknya sederhana katalah. Okey, kita besok pagi jumpa ya di kelas ya. Kan nampaknya sederhana, nak jumpa kan benda yang, tapi tanpa kehendak Allah kita tidak mungkin berjumpa. Pertama, kalau kita berjanji nak jumpa kawan di kelas besok,
pertama yang kita perlu pastikan coba. Kita mesti memastikan yang umur kita masih hingga besok hari. Tapi siapa di antara kita yang mampu memastikan umur yang masih berpanjangan besok pagi? Tak ada siapa. Okey, katalah umur sampai besok pagi. Kita kedua mesti memastikan malam nanti bila kita tidur, kita paginya boleh bangun. Siapa yang boleh memastikan yang kita boleh bangun bila malam hari tidur? Kalau bukan Allah yang mewujudkan. Okey, masa kita bangun, kita mesti memastikan yang badan kita sihat. Mampukah kita memastikan yang diri kita ini besok pagi kita masih sihat? Terlalu banyak benda-benda yang kita mesti pastikan untuk membolehkan kita berjumpa kawan kita besok pagi kelas. Dan itu di luar kekuasaan kita. Okey, kita katalah berjaya di sana. Tapi kawan kita, boleh jadi dia terhalang, tak jumpa juga. Kita sudah pergi, tiba-tiba mungkin aksiden. Atau mungkin ada halangan. Segala kemungkinan sangat banyak yang boleh menggagalkan perbuatan kita. Janji kita tadi. Jadi jika kita berjumpa, kita berjaya melakukan apa yang kita janjikan, betul 100% karena Masya Allah. Karena kita la haula wa la quwata illa billah. Itu yang kedua, jangan sekali-kali engkau memastikan melakukan suatu perbuatan kecuali dengan izinnya. Mentality hauqalah. La haula wa la quwata illa billah. Jadi tak ada yang pasti rupanya untuk kita. Jangan pastikan. Pasti. You makan ini pasti ini. You buat ini pasti. Tak. InsyaAllah hendaklah dibudayakan. Jawab jemputan. Jawabkan jemputan perkahwinan umpamanya. Biasanya kita dapat jemputan. Majlis apalah punya. Oh, kami akan ada apa petak tu akan hadir, tak hadir. Kalau kita jawab akan hadir. Kalau itu tulis selepasnya insya-Allah. Kita sendiri tulis kami akan hadir insya-Allah. Lainlah kalau dalam kad itu sudah ada insya-Allah. Jadi kalau kita nak jemput seelok-eloknya tulislah dalam kad itu. Satu akan hadir insya-Allah. Yang kedua tidak hadir. Budayakan tu insya-Allah. Sebab itulah akhir-akhir ini insya-Allah sudah hilang kehilangan makna filosofi dia. Mungkin tak laku mungkin. Sebab bila yang ansya Allah aja maknanya dah kita tak orang tak buat. Ini perlu dibetulkan, perlu diruskan. Ini bukan hadis Nabi tapi ini Al-Quran yang suruh. Jangan sekali-kali engkau berkata engkau akan melakukan suatu perbuatan nanti kecuali dengan disebut. Sebab berlaku atau tidak, terjadi atau tidak, berjalan tidak. Sebab itu jangan pastikan diri kita. Itu poin kedua. Dan poin ketiga, syarat ketiga untuk jadi diiktiraf oleh Allah sebagai hamba-Nya. Tidak melakukan perbuatan, amalan, kecuali sesuai dengan syariatnya. Tidak melakukan satu perbuatan kecuali sesuai selari dengan syariatnya. Maknanya seorang hamba tidak boleh melakukan satu tindakan yang menyalahi syariatnya. Suruh berdiri. Syariat kata berdiri. Ya berdiri sajalah. Agama kata, duduklah. Kita pun taklah duduk. Syariat kata, jangan buat. Ya kita mesti tinggal. Apapun kata orang, tak penting. Syariat kata, buatlah. Ya kita kena buat. Apapun kata jiran, tak penting. Seseorang hamba berusaha keras untuk memastikan setiap tindakannya sesuai dengan syariatnya. Sesuai dengan syariatnya. Sebab namanya hamba. Mana boleh hamba lebih memandai-mandai lebih daripada tuannya. Sedangkan
seorang hamba, manusia seorang hamba menjadi hamba pada tuannya daripada manusia, itu pun tidak boleh buat sewenang-wenang. Tuannya kata, wahai hambaku, wahai khadam, pergi pasar. Dia mesti pergi pasar. Tak boleh duduk di rumah, tak boleh pergi menyapu, karena tuannya suruh pergi pasar. Wahai khadam, sediakan makanan. Ya, khadam mesti segeralah sedia makanan. Tak bolehlah mungkin kemas baju. Seorang hamba mesti buat sesuai dengan apa yang diarahkan oleh tuannya. 3 poin ini penting sekali. Dalam bahasa agama mudahnya, seorang hamba mesti muwafaqah dengan Allah Subhanahu. Yang ketiga ini, seorang hamba mesti muwafaqah, seiring sejalan. Allah kata benda ini halal, ya kita halalkan, kita kata halal. Walaupun semua orang kata haram. Allah kata benda ini haram, ya kita kata haram. Walaupun ramai orang kata ini halal. Jadi berusaha untuk sentiasa muwafaqah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan Allah kata benda ini serius, tiba-tiba kita kata remeh. Tak boleh. Itu bukan anak abduka tu. Ikrar kita anak abduka masih perlu bertanyakan. Allah kata benda ini sebenarnya kecil aja, tapi kita anggap besar. Tak boleh. Bila Allah kata benda itu besar, ya kita mesti berusaha melihatnya, memandangnya benda itu benar dan serius. Jangan dianggap remeh. Kalau kita anggap remeh, sedangkan Allah kata benda itu serius, maknanya ucapan kita anak abduka ini masih perlu dipertanyakan. Walaupun menyebutnya fasih, iya kana bud kita masih perlu dipertanyakan. Saya nak bagi satu contoh. Coba Jamal lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur. Surah yang ke-24. Ayat 15. Coba surah An-Nur ayat 15. Ini satu di antaranya ya. Yang saya ingin kaitkan dengan apa yang saya tadi, muwafaqah tadi. Satu ada muwafaqah, yakni saya bagi contoh yang terakhir tadi, bila Allah mengatakan benda ini besar, benda ini serius, maka hendaklah kita pun memandang benda ini serius, benda ini besar. Jangan kita anggap remeh, gitulah. Sebab kalau kita anggap remeh, sedangkan Allah kata benda ini besar, serius, kehambaan kita masih perlu dipertanyakan. Walaupun kita sudah kata ana abduka. Walaupun kita dah iya kana pun. Ini penting untuk kita sedarkan kesadaran kita tentang hamba seperti itu. Baik, mungkin ada di antara jemaah sekalian yang lain mungkin ingin membacakan ayat yang ke-15 surah An-Nur. Sila. Sila unmute-kan di punya speaker dan tolong bacakan. Takkan tidak ada. Banyak, sebanyak macam ni. Halo, siapa ni? Tak dengar, tak kita dengar. Boleh di apa namanya di unmute-kan dia punya ini. Tak begitu dengarnya. Okey, sila. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, silakan. Dengar Ustaz? Okey, silakan Tuan Haji Yaakob, silakan. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Istalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna
afwahikum ma laisa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Masya Allah. Terima kasih. Ya, hanya perlu ditingkatkan, insya Allah. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum. Ayat ini berkaitan dengan hadisul ifki, ya, semua kita tahu. Hadisul ifki. Jadi cerita bohong, berita bohong, ya kalau sekarang dipanggil fake news lah. Hoax yang melanda umat Islam pada zaman Nabi di Madinah. Yang sudah menjadi viral masa itu, yakni tuduhan yang keji terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dituduh berzina dengan sahabat Nabi Sofwan bin Mu'attal. Ini betul-betul berita bohong, keji, fake news, hoax yang paling dahsyat. Paling dahsyat. Tapi malangnya sudah menjadi viral yang sangat luar biasa, meluas dalam jangka masa yang relatif singkat. Saya kata relatif singkat, memandangkan waktu itu belum ada kemudahan telekomunikasi seperti sekarang ini. Dari mulut ke mulut, itulah. Wah, belum ada handphone, belum ada WhatsApp, belum ada Telegram, tapi sudah pantas. Itu satu-satu dan seterusnya. Ittalaqawnahu. Ketika kamu menerima dan menyampaikannya. Talaqqa, ya, kan kita ada istilah talaqi. Belajar Al-Quran dengan talaqi. Nah, ini talaqi lah nih. Jadi ada orang membaca, kita mendengar, kita membaca, ada orang menyimak. Talaqi. Nah, di sini pun ada talaqi. Karena ada orang menyampaikan, kita mendengar, kemudian kita sampaikan, ada yang mendengar. Bi'alsinatikum, dengan mulut kamu. Dapat berita, rupa-rupanya Aisyah Ummul Mukminin dia berzina dengan Sofwan. Iya, terima itu. Tanpa usul periksa, sampaikan pada orang lain. Orang lain terima, iya, sampai pada orang. Ini yang kata viral tadi. Talaqqa bi'alsinatikum wa taquluna bi afwahikum. Dan kamu mengucapkan dengan mulut-mulut kamu. Luar biasa dalam ayat ini. Di depan gunakan bi'alsinah, lidah-lidah. Di belakang gunakan afwah, mulut-mulut. Satu di antara maknanya, bila Allah gunakan kalimah bi'alsinah, mana apa yang diucapkan itu benda yang betul. Benda yang betul. Maknanya kamu menerima, betul kamu telah menerima dari orang lain. Kamu telah menyampaikan kepada orang lain. Benda ini benar-benar berlaku. Kamu menerima berita itu dari orang lain, kamu menyampaikan pada orang lain. Benda ini betul-betul berlaku. Itu gunakan al-sinah. Tapi sebenarnya apa yang kamu sampaikan, konten yang kamu sampaikan itu adalah bohong belaka. Saya itu gunakan afwah. Quran kata, kalau Quran kata kamu bercakap dengan mulut, itu mana ucapannya bohong. Tapi kalau Quran kata kamu bercakap dengan lidah, ada betulnya. Itu bezanya, itu penggunaan Quran. Saya tidak tahu dalam bahasa Melayu, kita bercakap dengan mulut atau dengan lidah, saya tidak tahu. Kita bercakap dengan mulut atau dengan lidah, kalau bahasa kita. Dalam bahasa Melayu, bercakap dengan lidah atau dengan mulut? Dua-dua ya, Pak? Mulut. Dengan mulut? Mulut. Bukan dengan lidah ya? Bukan. Patut orang kata, sedap ya, mulut cakap, mungkin begitu ya. Kalau dalam Al-Quran, bila sebut afwah, cakap dengan mulut, itu mana isi kandungan, itu konten dia bohong belaka. Jadi di sini begini maksudnya, kamu menerima berita yang mengatakan Aisyah berzina, dan kamu menyampaikan berita pada orang lain, benda itu memang berlaku, betul-betul berlaku, kamu telah lakukan.
Kamu betul-betul telah menerima berita itu dan kamu telah menyampaikan kepada orang lain. Ini betul berlaku. Masalahnya, isi berita yang kamu terima, yang kamu sampaikan kepada orang lain itu bohong. Yalah. Wa ta'lamu apa itu? Ma laisa lakum bihi ilmun. Apa-apa yang kamu tak ada ilmu sedikit pun. Itu fitnah. Itu bohong, itu fake news. Tapi kamu sudah viralkan. Ini amaran Allah, tengok. Wa tahsabunahu hayyinan. Dan kamu menyangkanya, mengiranya, perbuatan kamu meviralkan benda fake news ini, hayyinan. Hayyin, kecil, remeh, kacang. Benda kecil. Kamu fikir perbuatan kamu memviralkan benda bohong ini, apalagi berita yang sangat dasar memfitnah pada ummul mukminin, kamu anggap benda remeh, hayyin. Wa huwa indallahi azim. Sedangkan ianya di sisi Allah sangat besar. Coba fikir dong betul-betul. Tadi saya katakan, salah satu ciri hamba, sifat hamba yang ketiga yang mesti ada, dia mesti muwafaqah dengan Allah. Dalam semua hal. Ima yang nak dibuat, ima yang nak diucap, ima sikap. Pandangan. Sikap dan pandangan maksud saya, bila Allah mengatakan benda ni azim, memviralkan fake news, berita bohong, fitnah, itu serius dalam pandangan Allah. Allah kata, dalam pandangan aku, benda yang dahsyat. Tapi kenapa kamu anggap benda itu remeh? Nah, tengok. Maknanya pandangan kita, cara kita memandang masalah, belum sebagaimana Allah suruh kita memandangnya. Allah melihat benda itu besar, azim, kita melihat hayyin. Maknanya kita belum muwafaqah dengan Allah. Bila itulah yang ada dalam hidup kita, kehambaan kita masih perlu dipertanyakan. Inilah maksud saya tadi. Karena kita belum muwafaqah. Okey, mungkin kita sudah muwafaqah. Allah suruh solat. Biasanya muwafaqah dengan Allah dalam bab amal, dalam bab perbuatan zahir yang masih relatif lebih mudah biasanya. Biasanya saya tak kata sangat mudah ya, relatif lebih mudah. Muwafaqah dengan Allah dalam dari segi aspek perbuatan jawarih. Jadi perbuatan zahir. Seperti mana Allah suruh solat 5 waktu, ada berdiri, berdirinya macam mana, angkat tangan macam mana, rukuknya macam mana, berapa rakaat, apa yang perlu dibaca, dan saudara-saudaranya. Biasanya nak melakukan ini sesuai dengan kehendak Allah relatif lebih mudah. Karena perbuatan zahir. Dan bila salah, mudah dibetulkan. Demikian juga kita nak muwafaqah dalam ibadah qauliyah, ucapan. Allah kata, jangan mengucapkan ini tak boleh. Oh, kita pun ucapkanlah ini. Relatif lebih mudah. Nak muwafaqah dengan Allah dalam amalan-amalan qauliyah. Tapi nak muwafaqah dengan Allah dalam amalan-amalan atau ibadah qalbiyah. Termasuk qalbiyahnya ini ya di cara memandang masalah. Bayangkan tak dahsyat macam mana. Orang mungkin merasa dirinya jahat dan berdosa. Karena Allah suruh solat, dia tak solat. Alhamdulillah, merasa berdosa. Seorang mungkin mudah terasa bahwa dirinya berdosa. Karena Allah suruh tutup aurat, dia tutup aurat. Alhamdulillah, bagus. Kesedaran itu cepat. Kenapa? Karena benda itu nampak. Tapi coba, berapa ramai orang yang merasa berdosa sebagai ketika ia menyebarkan berita palsu, apalagi berunsur fitnah, sedangkan benda itu menurut Allah sangat dahsyat. Kenapa kita anggap biasa aja lah, forward aja, saya tak tahu tahu, saya terima, betul. Masya Allah. Dan itu merebak luar biasa. Maksud saya, kalau kita merasa berdosa
bila tinggal solat, kita pun tidaklah merasa berdosa jika kita tidak memandang sesuatu sebagaimana Allah suruh kita memandangnya. Apalagi kalau kita berikan jelas-jelas bohong, jelas melibatkan agama, melibatkan keyakinan, amalan-amalan yang tidak jelas dari mana sumbernya. Baca ini dapat ini, baca itu dapat itu. Heboh, masuk bulan Rajab keluar hadis tentang Rajab, masuk bulan Sya'ban keluar semua hadis-hadis tentang Sya'ban yang entah dari mana asal-usulnya. Sekejap lagi masuk Ramadan, wah nanti pasti keluar nanti fadilat hari pertama, fadilat kedua, fadilat ketiga, siapa solat tarawih hari yang keempat dapat bla bla bla. Dan sila bila Anda seorang mukmin, maka hantarkan kepada saudara-saudara kita. Siapa yang tidak akan menghantar, esok akan sakit perut. Wah, orang takut. Dia ingat benda itu remeh. Tengok, dia ingat benda itu remeh. Belum muafaqah. Poinnya belum muafaqah. Ini susah. Itulah hamba yang sejati. Jadi saya ulangi. Bila kita sudah mengucapkan khalaqtani, ya Allah, Engkau telah cipta aku. Engkau sajalah penciptaku dan pencipta segala-galanya. Maknanya selain Engkau adalah makhluk, termasuk diri ini. Hambamu ini bukan segala ciptaanmu, bukan segala makhlukmu, tapi hambamu ini sedar, ya Allah, mengakui kehambaan dirinya. Hamba, bukan hanya makhluk, hamba. Dan untuk membolehkan kita ini menjadi hamba, diiktiraf kehambaan kita, minimum ada 3 itu. Pertama, bermentaliti istirja. Jangan memandang apa yang ada dalam tangan kita di dunia ini sebagai milik kita. Jawatan bukan milik kita. Itu milik Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Muhammad, bagi tahu pada umat-umat kamu, wahai Tuhanku, wahai Allah, ya Allah, wahai Zat yang mempunyai kekuasaan. Engkaulah yang memberikan kekuasaan pada siapa yang orang yang kau kehendaki. Engkau jugalah yang akan mengambil kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Tengok. Jadi jika Allah bagi, tak ada siapa yang boleh menghalang. Bila Allah ambil balik, tak ada siapa yang boleh mencegahnya. Ini pertama tadi, mentaliti istirja. Yang kedua, mentaliti hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya apa-apa kemampuan, tak punya daya. Sebab itu nak buat apa-apa, kita sandarkan insya-Allah. Karena saya lemah. Walaupun saya pandai, saya hebat, saya belajar tinggi-tinggi, saya ini tidak boleh buat apa-apa tanpa masyiah Allah. Menyedari akan kelemahan dirinya. Menyedari akan kelemahan dirinya. Orang yang bermentaliti auqalah, sifat takabur pasti tidak ada. Ujub pasti tidak ada. Itu obatnya. Dan yang ketiganya yakni muwafaqah dengan Allah. Seiring, sejalan. Selari. Bahasa mudah, Allah suruh duduk, kita duduk. Allah suruh berdiri, kita berdiri. Allah suruh diam, Allah suruh cakap, kita cakap. Tak peduli apa kata orang. Macam Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, tinggalkan, tempatkan anak dan istri kamu, istri dan anak kamu yang masih bayi ini di tempat ini. Makkah Al-Mukarramah. Masa itu kawasan Ka'bah, tempat yang boleh dikatakan tidak layak dihuni. Belum layak dihuni oleh manusia. Karena tidak ada kemudahan asas. Ibrahim tidak boleh duduk sama dengan anak dan istrinya. Ibrahim mesti tinggal jauh di Palestin. Kerana yang menyuruh Allah, Ibrahim, sami'na wa ata'na, ana abduka. Ya Allah, karena aku ini hambamu, apa yang kau suruh aku buat? Sudah, kita fikir. Di situ. Muwafaqah. Setelah berlalu beberapa tahun kemudian, lebih dari 1 dekad, diizinkan oleh berjumpa Nabi Ismail,
Belum puas melepaskan rindunya, datang pula perintah, Ibrahim, sembelih anak kamu. Coba bayangkan, Tuhannya yang dia akui sebagai La ilaha illa anta, Tuhannya yang diakui sebagai Anta Rabbi, Tuhannya yang dia ikrar sebagai Khalaqtani, tiba-tiba menyuruhnya, sembelih anak kamu. Dan Ibrahim telah berikrar, Ana abduka. Ya Allah, ya karena aku ini hambaku, maka aku tidak boleh kata tidak terhadap arahanmu. Karena engkau suruh aku sembelih anakku, maka aku akan sembelih. Ya, dan Ibrahim tidak lakukannya. Walaupun akhirnya Allah sendiri yang menghalangnya, yang menyuruhnya, jangan teruskan. Itulah namanya muwafaqah. Dan itu susahnya luar biasa ya Mas. Saya katakan tadi, Allah suruh kita puasa Ramadan, insya Allah ringan, mudah. Buktinya tidak ada orang yang tidak puasa Ramadan. Semua orang sakit di Malaysia bila Ramadan, semua orang mukmin pasti puasa Ramadan. Kecuali yang tidak. Betul kan? Saya yakin semua orang Islam di Malaysia salat 5 waktu. Kecuali yang belum. Semua orang yang kaya pasti melakukan zakat. Kecuali yang masih enggan. Tapi coba muwafaqah yang ketiga ini. Luar biasa susahnya. So, 3 itu. Ini konsekuensi ucapan kita, khalaqtani wa ana abduka. Ini konsekuensi ucapan kita, iyyaka na'bud, iyyaka na'bud, iyyaka na'bud. Sekarang kalau itulah yang kita yakini dalam hidup, dalam hati itu yang kita yakini, kemudian kita serlahkan, kita zahirkan, kita terjemahkan melalui perbuatan nyata. Bukankah bila orang itu mati pada saat ia punya komitmen seperti itu dan berusaha untuk menerjemahkannya dengan dalam perbuatan, matinya ahli surga husnul khotimah. Ini rahasia Sayyidul Istighfar. Sangat besar karena ini tauhid yang luar biasa. Jadi kita jangan pikir hanya dengan ucapan semata-mata orang masuk surga. Oh, tentu tidak. Kalaulah masuk surga hanya dengan baca Sayyidul Istighfar sekali masuk surga. Wah, saya ingat tidak ada orang masuk neraka nanti. Bukan gitu. Ini bukan jampi. Ini bukan jampi. Saya itu berusaha untuk memahaminya. Sama-sama kita. Itu sebagian maksudnya ya. Saya tidak semuanya masih banyak lagi lah. Kalau kita baca kitab-kitab karangan ulama-ulama yang berkaitan dengan ini sangat panjang uraiannya. Yang mau boleh rujuklah kitab Al-Qayyim Al-Jauziyah pun ada, beliau berkaitan dengan perkara ini panjang lebar beliau bercerita tentang ayat ini. Jadi contohnya di dalam kitab yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, nama kitabnya yakni Raudatul Muhibbin wa Nuzhatul Mustaqim. Ini kitab beliau yang berkaitan dengan ihsan inilah, dengan hati, dengan tazkiyatun nafsi inilah. Raudatul Muhibbin itu yakni taman pecinta-pecinta Allah. Taman bagi pecinta-pecinta Allah. Wa Nuzhatul Mustaqim. Jadi beliau menguraikan, fantastik sungguh. Sebab ada Raudatul Jannah, ada taman surga. Ini taman ahli atau orang-orang yang mencintai Tuhan. Beliau luar biasa uraikan kalimat ini tentang ubudiyah ini. Baik, dari tadi saya belum beri peluang, saya ingin beri peluang sekali Mas sekalian sebelum saya sambung sedikit saja lagi sebab memenangkan masa. Mungkin ada pertanyaan tentang apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Sila kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan yang saya sampaikan pagi hari ini ya. Sila. Ada yang ditanyakan. Ada yang ingin bertanya, sila. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari mana nih? Saya pada Bandar Sarjana Putra, Ustaz. Perdana Putra. Sarjana Putra. Sarjana Putra. Okey, sila. Ustaz sebut satu konsep yang sungguh menarik tadi,
maknanya banyak. Sorry, ada bising. Oh, sorry, itulah. bising. Saya tak dengar. Satu minit. Yang lain boleh off-kan dia punya ini audio. Minta kerjasama, mungkin yang lain kena mute-kan dia punya audio. Yang bertanya saja yang boleh on kan. Okey, terima kasih. Pertanyaan saya, dalam banyak hal kita silap tengok. Tuhan suruh tengok satu perkara besar tapi kita pandang kecil. Dengar Ya, Ustaz? terus. Sila. Saya tertarik dengan ayat Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang ya bani adam khuzu zinatikum inda masjidil zinatakum, ya. Jadi kenyatakan bila kita hari Jumaat, kita tengok orang-orang yang pergi ke masjid pakai baju yang tidak berapa sesuai untuk dipakai ke masjid. Tapi Quran kata kena pakai cantik. Jadi kita anggap betul remeh. Jadi macam mana komen Ustaz? Iya, betul. Walaupun tentulah ya, dalam perkara ini tentulah hukumnya berbeza-beza. Ya, maksud saya hukumnya ada berat, ada ringan. Kalau dalam ayat An-Nur tadi katalah, benda tentang menuduh orang berzina, itu benda yang serius, kan? Tapi ada orang menyatakan benda itu remeh. Ya, hukumnya haram lah. Haram besar lah tu. Dalam perkara ini. Tapi kalau dalam pengataannya, setiap kali kamu nak solat, sebenarnya masalahnya, indah kulli masjid ni maknanya ada dua. Mana pertama, setiap kali nak pergi masjid, maknanya untuk solat lah tu. Yang kedua, indah kulli masjid ini, setiap kali kamu di tempat atau masa sujud, yakni solat. Walaupun tidak di masjid. Hanya saja karena dalam agama kita ini, sebaik-baik solat seseorang itu di rumah kecuali solat fardu, maknanya pergi masjid untuk solat. Ini bermakna, memang Allah suruh, bila nak solat, tak kira di rumah, apalagi di masjid, sebab solat kita tak semua di masjid kan, mungkin masa musafir, kan? Masa musafir mungkin solatnya di mana ke, di jalan ke, mungkin kita pergi kebun, Masya Allah jauh dan terpaksa kita solat di kebun. Pastikanlah semasa kita solat itu pakaian yang paling sopan. Paling sopan, bukan paling baik ya, yang tersopan lah. Ya ukurannya beginilah paling tidak. Agak-agak kita tergamak atau tidak. Kita katalah solat, kata lelaki biasanya ya. Kalau perempuan semuanya alhamdulillah sudah menepati syarat. Biasanya lelaki lah yang ini bukan cerita fikah ya. Ini cerita akhlak, cerita yang ketiga tadi. Sebab kalau cerita fikah, dari aspek fikah, seorang lelaki pakai seluar umpamanya kan, pakai t-shirt, solat pakai seluar, pakai t-shirt, seluarnya pula katalah, ya okeylah, bawah lutut lah. Bawah lutut. Kemudian pakai t-shirt, kemudian pakai apa ni, topi apa tu, cap yang terbalik tu apa. Pakai topi tapi terbalik. Dari segi hukum fikah memang sah lah. Tapi ini bukan cerita fikah. Tapi cobalah agak-agak. Seorang yang solat menghadap Allah, pakai t-shirt, pakai seluar bawah lutut sikit saja. Dan merasa sedikit pun tak merasa bersalah, sedikit pun merasa selesa, agak-agaklah. Bila orang ni suruh jumpa menteri, minta projek, atau dipanggil oleh tuanku, atau datang ke rumah siapalah yang agak tergamak atau tidak pakai macam tu ya. Kenduri kahwin di hotel. Maksud saya, kalau pergi hotel, jemputan kahwin dengan pakai macam tu, pun dia merasa tidak selesa, merasa tidak terhormat. Kenapalah berpakaian seperti itu merasa selesa di hadapan Tuhan? Dari segi aspek ini maknanya salah lah. Tapi kalau dari segi fikah memang orang tadi mungkin akan jawab, alah ini pun sah juga menurut fikah. Kan fikah itu apa, bangun fikah lelaki auratnya antara pusat hingga lutut. Nasib baik sama saya pakai t-shirt. Kalau saya tak pakai t-shirt pun asal seluar saya atas lutut, atas pusat bawah lutut sudah kira sah. Ini susah lah. Sebab ini ceritanya bukan bab fikah ya. Jadi yang ditanyakan itu memang itu salah satu di antara contoh yang kita ini sebenarnya belum muwafaqah 100%. Yaitu kewajiban kita adalah berusaha bersungguh-sungguh hingga perkara yang paling kecil.
Iya kan? Contoh kalau diteruskan ayat tadi ya. Ya Bani Adam, kan itu bunyinya kalau tak salah, ya Bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya. Betul Haji ya? Halo? Betul. Betul ya? Wahai anak Adam, ambil pakaian kamu, perhiasan kamu setiap kali kamu nak pergi masjid atau setiap kali kamu nak solat. Kemudian wakulu wasrobu. Betul ya? Dan makanlah oleh kamu dan minumlah oleh kamu, tapi wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Allah itu tak suka orang yang bercoba. Ini kehendak Allah. Allah suruh makan, kita makan. Alhamdulillah. Itu masih muwafaqah. Allah suruh minum, kita minum. Alhamdulillah, itu muwafaqah. Tapi Allah sambung, jangan berlebih-lebihan. Maknanya walaupun kita makan dan minum itu menepati muwafaqah Allah, tapi walaupun seribu macam mana? Jangan berlebih-lebihan. So berlebih-lebihan israf dalam makan minum itu sudah tidak muwafaqah dengan Allah. Mana israf ini panjang ya, kalau kita lihat dalam tafsir, apalagi tafsir dahulu atau tafsir yang sekarang, yang ulama saja ini, sebab ini kaitannya kan dengan kesehatan. Kaitannya ayat ini dengan keperluan makan. Kenapa kita makan? Jadi mana israf luas. Seperti yang dipahami oleh dahulu dan sekarang. Jika kita melakukan israf dalam makan minum atau dalam semua hal, maka itu sudah tidak muwafaqah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih pada yang bertanya tentang haji tadi. Betul yang dikatakan yang tidak itu betul. Karena terlalu cincai nak solat. Itulah yang dipakai pada pagi hingga petang. Hanya seluar tisar itu pun ada macam-macam tulisan dia. Di belakang tulisan tu apa namanya ni macam-macam lah tulisan dia. Ada iklan Megimi ke, ada iklan apa, tisar ada iklan Megimi. Macam surat khabar di sana. Ini memang tak. Saya tidak cerita tentang fikah ya. Kalau bertanya sah atau tidak, ya sah lah. Asal untuk aurat dan suci dah ada najis sah. Tapi ini bukan cerita fikah. Ini cerita ubudiyah, cerita rasa kehambaan, cerita kesopanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu ya. Boleh Haji ya? Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jelas tak? Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Ya, sila. Assalamualaikum Ustaz. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya sikit pasal apa ni? Perkataan insya-Allah ni. Kan? Ya. Jadi bila Ustaz beri penjelasan tadi, insya-Allah ni berat sebenarnya. Kan? Sebab ada disebut dalam insya-Allah ni dalam Al-Quran, kan? Tapi apakah hukumnya macam sekarang ni, kadang kita ada jemputan kahwin misalnya kan. Benarnya kita tak mau pergi pun, kan? Tapi bila kita jawab insya-Allah, kan? Macam Ustaz terangkan tadi, kita dah berusaha. Misalnya kan, kita dah buat sedaya yang mungkin, lepas tu ada kejadian yang tidak diingini berlaku, kan? Jadi kita tidak dapat pergi, ya. Itu yang saya faham tadi Ustaz kata, itu baru betul insya-Allah. Tapi sekarang ni kita menganggap perkataan insya-Allah ni seperti ringan je. Apa-apa hal insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Adakah ini berdosa Ustaz kalau kita tak buat? Kita sebut insya-Allah tapi sebenarnya kita tak mau pergi. Adakah ini berdosa? Saya pertama sekali cerita bukan dari segi dosa atau tidaknya ya. Saya pertama yang saya sampaikan dia ni benar. Seperti yang saya katakan tadi, kalimat insya-Allah bagi umat Islam hari ini secara umum ya, sudah kehilangan makna filosofinya. Itu istilah saya. Kehilangan makna filosofinya. Kenapa begitu? Karena insya Allah ini selalu dijadikan alasan untuk tidak melakukan apa yang dikatakan atau untuk tidak berusaha bersungguh-sungguh melakukan apa yang dijanjikan. Contoh umpamanya,
Macam mana? Okey, awak boleh ini minggu depan boleh buat siap ini, insya-Allah. Saya jemput awak minggu depan datang ke rumah saya, insya-Allah. Wah, katalah Speaker Yazid, kita tak datang. Kalau kita dah ada datang, sampaikan saja. Begini ya, saya terima kasih banyak atas jemputannya, tapi saya minta maaf tak boleh datang. Itu lebih syar'i. Lebih syar'i. So, insya-Allah itu maknanya, yakni kita nak buat dan kemudian kita berusaha, tetapi kita yakinkan beritahu pada orang itu bahawa nanti terjadi atau tidak, berlaku atau tidak, bukan bergantung pada usaha kita walaupun dah maksimum, tapi bergantung 100% pada kehendak Allah. Kita sudah pergi, dah keluar rumah, dah itu, dah apa, dah kita dah berjalan. Tiba-tiba katakanlah umpamanya, dah dekat dengan rumah orang itu, kawan yang kita nak jumpa. Tiba jalan pula tertutup, kerana mungkin ada apa kah? Lori trailer terbalik menghadang. Macam mana kita nak? Di situ baru insya-Allah berlaku. Tapi sekarang ini, itu tadi, insya-Allah tu kadang sudah hilang makna filosofinya. Contoh, minggu depan saya jemput awak datang ke rumahnya, insya-Allah. Yang jemput pun kadang-kadang, jangan kata insya-Allah, kena datang. Iyalah insya-Allah lah. Jangan insya-Allah, saya kata mesti datang. Sehingga yang menjemput pun fikir, bila orang yang dijemput kata insya-Allah, ini mesti tak datang lah tu. Itu yang saya kata kehilangan makna filosofi dia. Demikian juga yang dijemput. Yang dijemput pula, bila tak datang, katalah dijemput, boleh kata insya-Allah. Dan dia tak datang. Lain hari bila jumpa dengan yang menjemput, hari itu saya jemput awak. Sudah datang ke rumah, kenapa awak tak datang? Kita boleh kata, lah, kan saya kata insya-Allah. Tengok, insya-Allah sudah menjadi tempat pelarian. Yang tuan rumah itu pula, yang tuan rumah yang menjemput, karena kawan yang 2 orang itu menjawab insya-Allah, maknanya dia tak datang lah tu. Karena tak datang, akhirnya persediaan makanan pun kurang 2 orang deh. 2 orang, tak apalah, dia kata insya-Allah mana tak datang lah tu. Akhirnya masak hanya untuk 10 orang. Untuk 8 orang. Jemputan 10, tapi yang 2 kata insya-Allah, akhirnya disediakan untuk 8. Bila yang 2 pun datang juga, tuan rumah terkejut. Ingat awak tak datang. Macam mana awak tahu saya tak datang? Awak kata insya-Allah. Inilah benar-benar kalimah insya-Allah sudah hilang maknanya. Nabi ditanya oleh orang Quraisy atas persuruhan Yahudi. Yahudi kata, wahai kafir Quraisy, tanyakan 3 perkara pada Muhammad. Jika Muhammad boleh jawab 3 perkara dengan betul, yakinlah bahawa dia seorang Nabi. Tapi bila dia menjawab, jawabannya tak betul, atau tak boleh jawab, dia bohong. Pertama, tanya pada Muhammad, apa cerita pemuda-pemuda yang tertidur dalam gua itu, apa cerita dia? Sebab Yahudi tahu, dalam kitab mereka ada cerita Ashabul Kahfi. Tanya pada Muhammad, macam mana ceritanya? Yang kedua, tanya pada Muhammad itu, siapa Zulkarnain itu? Orang hebat Zulkarnain itu macam mana kisah dia, catatan Muhammad. Dan yang ketiga, tanya pada Muhammad, apa itu roh? Jadi, orang kafir pun jumpa Nabi lah. Wahai Muhammad, aku tanya pada engkau 3 perkara. Pertama, tolong jelaskan pada aku, macam mana nasib pemuda yang tertidur dalam gua. Siapa itu Zulkarnain? Bagaimana kisahnya? Dan apa itu roh? Nabi dapat 3 pertanyaan. Jadi Nabi kata, Sa'ujibu ghadan. Okey, aku akan beri jawapan atas pertanyaan besok pagi. Sebab biasanya bila Nabi dapat pertanyaan daripada orang kafir, ada orang mukmin, Nabi akan tunggu wahyu. Dan biasanya bila ada pertanyaan, wahyu turun menjawab. Wahyu turun menjawab. Ketika Nabi dapat 3 pertanyaan ini, Nabi kata, aku akan beri jawapan besok. Nabi tak baca insya-Allah. Esok wahyu tak turun. Orang kafir kata, Muhammad, semalam kamu kata hari ini, macam mana apa jawapannya? Besok aku jawab. Nabi minta tape lagi. Sampai beberapa kali, besok. Akhirnya orang kafir, betul-betul Muhammad memang pembohong. Dia kata esok nak jawab, dah berapa hari masih tak jawab. Berapa hari tak jawab. Nabi makin risau. Kenapa wahyu tak turun? Sedangkan aku perlukan jawapan daripada pertanyaan kau umat aku.
1 hari, 2 hari, 1 minggu, hingga lebih kurang setengah bulan. Kalau bahasa sekarang, yakni setengah purnama. Baru wahyu turun. Wahyu turun pula bukan jawaban terus. Bukan jawaban pada yang bertanya. Jawabannya tadi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan ila asyal. Muhammad, lain kali jangan sekali-kali kamu berkata bahwa kamu akan melakukan suatu perbuatan besok, nanti. Illa ayasyallah. Kecuali kamu kata insya-Allah. Nah, sekarang dengar. Pengajarannya apa? Kalau seorang nabi kekasih Allah menjanjikan sesuatu kepada kaumnya, tidak mengucapkan kalimat insya Allah, itu pun Allah tegur. Setengah bulan wahyu tidak turun. Kalau seorang nabi seperti Nabi Sulaiman alaihissalam punya niat hendak mencampuri istrinya, karena dalam satu riwayat istri Nabi Sulaiman ini jamaah sekalian 100 istri. Pecah rekor itu. Istri Nabi Sulaiman 100. Nabi Sulaiman pernah berjanji, la atufanna laila. Sungguh aku akan buat giliran kepada istriku 100 orang ini. Malam ini nomor 1, 2, 3, mana selama 100 hari lah. 3 bulan 10 hari baru satu pusingan. Dan bila aku campuri nanti, tahun depan mereka akan melahirkan anak semuanya. Anak laki semuanya. Dan aku akan ajar dia, aku didik dia menjadi pejuang-pejuang fisabilillah. Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah. Siap Nabi Sulaiman pikir, yalah bila bercampur dengan istrinya, punya istrinya mengandung, yang nanti akan lahir. Allah tegur. 90, tidak ada seorang istrinya pun yang mengandung kecuali seorang. Dan seorang yang mengandung itu pun melahirkan anak nisful walad. Nisful walad maknanya kalau bahasa sekarang Down syndrome. Apa pengajarannya? Kalau seorang nabi sehebat Nabi Sulaiman berazam nak melakukan satu perbuatan, tak menyebut insya Allah, Allah tegur. Kalau seorang nabi kekasih Allah namanya Muhammad SAW, Khatimul Anbiya'i wal Mursalin, nak memberikan jawaban kepada pertanyaan kaumnya, lupa baca insya Allah, Allah tegur. 2 minggu, 1,5 bulan, wahyu tak turun. Siapalah kita? Agak-agak kalau wahyu ni masih ada lah. Agak-agak kalau wahyu ni masih ada turun. Wih, banyak orang tegur dengan wahyu ni. Sebab sudah menyalahgunakan insya Allah, dan yang baca, yang ada yang tak baca insya Allah, dan yang menyalahgunakan, pasti hari-hari Jibril turun. Sehingga Quran setebal kontena. Nasib baik wahyu dah habis. Jadi insya Allah itu penting. Masalahnya sekarang ini, insya Allah sudah kehilangan makna filosofinya. Sehingga insya Allah kadang tak laku. Kadang tak laku. Contohnya jamaah punya hutang. Kita punya hutang, pinjam pada orang kawan, nak kami datang ni minta tolong nak pinjam duit kepada awal berapa, RM1,000 saja lah. Oh, simpan okey lah, sahabat je lah. Bila awak nak pulangkan ini, ya sana pulangkan ini, ya 10 hari lagi lah. InsyaAllah 2 minggu nanti akan. 2 minggu, tahu? InsyaAllah. Kita kata insyaAllah. Mungkin yang bagi kita pinjam duit itu kata, jangan kata insyaAllah. Mesti 2 minggu tu, saya pun perlu juga. Sebab mungkin bagi pinjam tu bila kata insya-Allah tu kita nak bayar oleh. Insya-Allah bukan begitu. Usaha dahulu, dah sampai akhir dahulu kita dah punya RM1,000 tiba nak punya. Masya-Allah hilang pula. Esok kita tiba masa nak bayar hutang RM1,000, malamnya pula. Atau pula tercicir hilang. Akhirnya kita gagal membayar. Nah, bila gagal, ya bukan salah kita. Maknanya Allah belum menghendaki kita mampu membayar pada hari yang ditetapkan karena duit tadi hilang. Bukan mana insya Allah kita tak buat apa-apa, kemudian tadi ini saya tiba masa macam mana ini dah 2 minggu, mana duit tu? Saya tak ada duit lagi. Kan awak kata kan saya kata insya Allah. Inilah kesalahan yang besar. Ustaz Tidak Asif. sepatutnya. Saya Ustaz Asif, masa dah 11.30. Okey. Uh-uh. Oh ya. Untuk Ustaz wrap up.
Oke, jamaah sekalian, saya sudah diperkenalkan oleh Pak Pengurusan, sudah 11.30 Ustaz Aparasan, saat yang kecil. Iya, Pak. Oh iya rupanya. Oh iya. Oke, terima kasih banyak. Jadi nampaknya ini saja pertemuan kita hari ini. Insyaallah kita akan jumpa pada kesempatan yang akan datang. Kita berikan bacaan tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.